Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang terjadi pada seorang politisi Kamboja di negara Thailand, yang mana ini baru saja terjadi pada bulan Januari tahun 2025 ini. Dirinya dieksekusi dengan kejam saat sedang berjalan di tempat umum pada siang hari. Lalu ketika polisi berhasil menangkap pelaku pengeksekusian, sang pelaku mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana dia mengakui kalau dia nekat melakukan aksi keji tersebut karena dia diperintah dan dibayar oleh seorang politisi Kamboja lainnya, yang mana dia merupakan seseorang yang sangat dekat dengan Presiden Senat negara Kamboja. ฝ่ายค้านของกัมพูชาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยพร้อมกับภรรยาแต่อยู่ๆถูกมือปืนดักยิงจนกระทั่งเสียชีวิต Siapakah orang tersebut dan apa motifnya melakukan tindakan sekeji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Bangkok, Thailand, ada seorang imigran asal Kamboja yang bernama Lim Kim Ya yang berusia 74 tahun. Kim Ya merupakan seorang pria berkewarganegaraan ganda, yaitu Kamboja dan Prancis. Dia sempat menjadi seorang anggota dewan di Kamboja sebelum memutuskan pindah ke negara Thailand. Lim Kim Ya lahir di provinsi Battambang, Kamboja. Dia tumbuh besar dan menempuh seluruh pendidikannya di sana. Setelah lulus dari Royal University of Phnom Penh, Kim Ya memutuskan untuk pergi ke negara Prancis untuk membangun kehidupan. Di sana dia bekerja di Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Namun tidak diketahui di bagian apa dia ditempatkan di sana. Setelah beberapa lama tinggal di negara Prancis, Kim Ya memutuskan untuk menikahi seorang wanita asal Prancis yang bernama Lim Ani. Dari hasil pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, dan salah satu anaknya diberi nama Lim Thomas. Lalu pada tahun 2012, Kim Ya kembali ke Kamboja untuk memulai karir politik di negara asalnya. Dia bergabung dengan Cambodia National Rescue Party atau yang biasa disingkat dengan CNRP, atau dalam bahasa Indonesia adalah Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang juga baru dibentuk di tahun 2012 tersebut. Partai ini dibuat oleh para pendirinya dengan tujuan meningkatkan dan melindungi demokrasi di Kamboja. Pada pemilihan umum tahun 2013, Kim Ya terpilih dan berhasil menjadi anggota Majelis Nasional. Keberhasilannya itu membuat Kim Ya merasa senang, namun dia juga menyadari beratnya beban yang dipikul sebagai wakil rakyat. Selama masa jabatannya, Kim Ya menjalankan pekerjaan dengan sepenuh hati. Meski terpilih sebagai anggota dewan, dia terus aktif mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah yang dia anggap tidak masuk akal dan memberatkan untuk rakyat. Dia juga selalu menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan nasional dengan memfokuskan pada akuntabilitas dan transparansi. Karena hal ini, Kim Ya dikenal luas sebagai kritikus pemerintah yang tak kenal lelah dan dengan teguh menolak untuk dibungkam pada isu-isu sensitif seperti korupsi dan hak asasi manusia. Tetapi sayangnya, karir politik Kim Ya tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2017, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau yang biasa disingkat dengan CNRP dibubarkan oleh pemerintah Kamboja. Hal ini dikarenakan CNRP diduga menjadi bagian dari rencana negara asing untuk menggulingkan Perdana Menteri yang sedang menjabat saat itu, yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Akibat dari putusan tersebut, semua pemegang jabatan CNRP termasuk 489 kepala komuni dan 55 anggota parlemen kehilangan jabatan mereka dan kursi mereka dialokasikan ke partai lain. Selain itu, 118 pejabat senior dari partai tersebut dilarang berpolitik selama 5 tahun. Sekitar setengah dari mantan anggota parlemen partai CNRP telah meninggalkan Kamboja sebelum Oktober 2017 karena mereka takut ditangkap oleh partai yang telah berkuasa. Termasuk diantaranya adalah Lim Kim Ya yang pergi ke kota Bangkok, Thailand untuk memutuskan tinggal sementara di sana. Di negara Thailand, Kim Ya tidak tinggal diam, dia masih aktif berpolitik. Salah satu wadah berpolitiknya adalah dengan membangun jejaring aktivis kecil bersama diaspora Kamboja yang tinggal di negara Thailand dan juga Malaysia.
Selain itu, dia juga masih vokal mengkritisi pemerintah Kamboja. Dia sering terlihat melakukan siaran langsung di media sosial, di mana dia kerap kali mengkritik rezim otoriter dari Hun Sen. Lalu juga ada praktik korupsi di militer Kamboja, dan sampai kepada penindasan terhadap minoritas dan juga petani. Tak hanya itu, dia juga membantu penggalangan dana bagi keluarga tahanan politik di dalam negeri. Karena hal ini, Kim Ya terus-menerus berpindah-pindah tempat selama berada di negara Thailand. Dia juga tidak menggunakan nama aslinya dan menggunakan nama samaran. Kemudian di sisi lain, aktivitas politik Kim Ya ini ternyata membuat resah beberapa politisi yang ada di negara Kamboja. Salah satu politisi tersebut bernama Lee Ratanakraksmay yang berusia 43 tahun. Lee ini juga merupakan mantan anggota dari Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Di sana dia pernah menjabat sebagai kepala Thailand Worker Working Group atau kelompok kerja pekerja Thailand untuk CNRP. Dia ditugaskan untuk menarik dukungan dari ribuan pekerja Kamboja yang ada di negara Thailand. Namun berbeda dengan Kim Ya, setelah pembubaran CNRP, dia beralih pihak dan bergabung dengan partai penguasa saat itu, yaitu Partai Rakyat Kamboja atau Cambodian People Party. Lalu singkat cerita, pada tahun 2023, Lee ditunjuk menjadi salah satu penasihat Hun Sen yang telah menjabat sebagai Presiden Senat sejak mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 2023. Di mata kalangan elit partai berkuasa, kehadiran Lee diterima dan disambut dengan baik. Namun di mata mantan koleganya yang ada di CNRP, dia telah dilihat dan dicap sebagai pengkhianat karena dia telah berpindah dari partai oposisi bergabung dengan partai penguasa. Manuver politik ini membuat Lee dilihat sebagai seseorang yang sangat ambisius. Perasaan ambisius tersebut kemungkinan besar membuat Lee melihat aktivitas Kim Ya yang terus mengkritisi pemerintah Kamboja adalah sebagai sebuah ancaman. Dia pun mulai menyusun suatu rencana besar. Lee mulai sering berpergian ke negara Thailand. Dia bahkan memiliki nama samaran Thailand yaitu Somwang Bamrungkit. Dengan identitas palsu ini, Lee sering bersosialisasi dengan warga Thailand yang bernama Ekala Paenoy yang berusia 41 tahun. Ekala merupakan warga negara Thailand asli yang sempat menjadi perwira angkatan laut. Dia dipecat karena tidak hadir tanpa keterangan di tahun 2023. Setelah pemecatannya itu, dia beralih profesi menjadi supir ojek. Saat itulah dia bertemu dengan Lee Ratanakraksmay. Setelah pertemuan itu, keduanya menjadi sangat akrab dan dekat. Lee banyak membantu Ekalak dalam hal finansial. Dia seringkali memberikan uang secara cuma-cuma kepada Ekalak hanya untuk membantu Ekalak bertahan hidup. Dengan memanfaatkan bantuannya inilah, kemudian Lee meminta sebuah pertolongan besar dari Ekalak, yaitu mengeksekusi Kim Ya yang sedang berada di negara Thailand. Saat itu Lee hanya mengatakan pada Ekalak bahwa dia memiliki dendam yang besar kepada Kim Ya. Dia tak menjelaskan tentang latar belakang Kim Ya yang juga merupakan seorang politisi. Ekalak saat itu sempat ragu dan takut untuk menerima permintaan Lee. Namun karena Lee terus membujuk dirinya dan karena dia juga telah merasa berhutang budi kepada Lee, Ekalak pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ekalak tidak bekerja sendirian, dia dibantu oleh seorang warga negara Kamboja lainnya yang bernama Pits Kimsrin yang berusia 24 tahun. Kimsrin bertugas untuk mengarahkan Ekalak kepada Kim Ya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 7 Januari tahun 2025, Kim Ya menaiki sebuah bus antar perbatasan Kamboja dan Thailand. Dia saat itu ingin kembali ke negara Thailand setelah mengunjungi kampung halamannya yang ada di Kamboja bersama dengan istrinya. Mereka berangkat dari kota Siem Reap dan menurut perkiraan mereka akan tiba di kota Bangkok sekitaran pukul 5 sore. Saat itu, Kim Ya tak menyadari kalau sejak dari kota Siem Reap, dia sudah diikuti oleh Kimsrin yang menaiki bus yang sama dengan dirinya. Selama di dalam bus tersebut, Kimsrin selalu memantau pergerakan dari Kim Ya dan istrinya. Lalu ketika sudah hampir sampai di pemberhentian bus tepatnya di kota Bangkok, Kimsrin langsung mengirimkan pesan kepada Ekalak. Saat itu, Ekalak juga sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Dia mengendarai sebuah motor yang berwarna merah. Sesampainya di lokasi, dia memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian turun dan menunggu kedatangan dari targetnya. Setelah beberapa lama dalam perjalanan panjang,
bus pun tiba di lokasi pemberhentian. Kimya dan istrinya bersiap untuk turun dari bus. Hari itu langit terlihat cerah. Kimya terlihat bahagia sekaligus lelah karena dia baru saja mengunjungi kampung halamannya. Kimya dan istrinya pun akhirnya turun dari bus tersebut. Mereka mengambil koper dan kemudian bersiap untuk mencari taksi. Mereka masih tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengamati mereka dengan begitu ketat. Lalu sementara itu, Kim Srin yang sudah juga turun dari bus melihat Ekalak dan dia langsung memberikan isyarat tentang siapa target eksekusi mereka. Ekalak mengikuti pergerakan Kimya dan istrinya, sementara Kim Srin pergi meninggalkan lokasi tersebut. Hari itu di sekitaran lokasi orang-orang ramai berlalu lalang dan sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Namun hal itu tidak membuat tekad Ekalak goyah. Dia tidak merasa takut, dia sudah mengumpulkan keberanian dan siap melaksanakan tugasnya. Ekalak mengikuti Kimya dan istrinya dari arah belakang. Saat jarak mereka sudah lumayan dekat, Ekalak bersiap. Dia mengeluarkan sebuah senjata api dari kantung celananya dan langsung mengarahkannya kepada Kimya. Kemudian tanpa aba-aba, dia seketika melepaskan 3 tembakan sekaligus. 1 tembakan melesat dan 2 tembakan lainnya berhasil mengenai targetnya tepat pada bagian punggung dan juga bagian tengkuk atau bagian leher belakang. Tembakan yang diluncurkan secara mendadak itu tak bisa dihindari oleh Kimya. Dia seketika langsung terjatuh ke atas tanah. Cairan merah mengalir dari lukanya dan rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Tembakan itu telah mengenai titik vital Kimya. Rasa sakit di tubuhnya sudah tak tertahankan lagi. Nafasnya semakin berat dan perlahan-lahan Kimya pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu istrinya yang merasa kaget langsung berteriak. Dia menengok ke arah belakang dan saat itulah dia sempat bertatapan dengan Ekalak. Namun ketika itu Ani masih belum memahami apa yang terjadi. Dia yang ketakutan hanya bisa menatap Ekalak sebentar kemudian beralih menengok ke arah suaminya. Betapa kagetnya dia ketika melihat Kimya sudah berlumuran cairan merah dan terjatuh ke atas tanah. Dia pun langsung menghampiri Kimya dan memeriksa keadaan Kimya. Ketakutan memenuhi dirinya saat dia menyadari kalau Kimya sudah tak lagi bernafas. Dia hanya bisa menangis dan menggenggam erat tangan Kimya, berharap bantuan segera datang. Orang-orang yang mendengar suara tembakan tersebut sontak merasa kaget. Beberapa dari mereka berteriak dan mata mereka langsung tertuju ke arah asal suara tembakan. Lalu sementara itu Ekalak yang sudah menyelesaikan tugasnya langsung bergegas pergi. Dia kembali ke tempat dia memarkirkan motornya dan karena tidak ada orang yang berani menghadang dirinya, dia pun berhasil melarikan diri. Salah seorang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menelpon pihak ambulan, sedangkan yang lainnya juga menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Para warga tak berani mendekati atau mengejar Ekalak. Mereka merasa takut karena saat itu Ekalak masih memegang sebuah pistol. Akhirnya Ekalak pun bisa melarikan diri dengan mulus. Lalu, tak lama kemudian, petugas medis dan pihak kepolisian sampai di lokasi. Petugas medis langsung memeriksa kondisi Kimya. Mereka merasakan kalau Kimya sudah tak lagi bernafas, namun mereka masih berharap Kimya bisa diselamatkan. Mereka pun langsung memberikan tindakan CPR kepada Kimya. Tindakan ini merupakan tindakan darurat yang dilakukan untuk membantu seseorang yang mengalami henti jantung atau henti nafas dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru agar dapat berfungsi kembali. Namun sayangnya tindakan CPR tersebut tidak bisa menyelamati nyawa Kimya. Akhirnya petugas medis menyatakan kalau Kimya telah benar-benar meninggal dunia. Setelah memastikan kalau Kimya telah meninggal, polisi mengamankan jasad Kimya untuk dibawa ke rumah sakit. Tak lupa polisi juga mengumpulkan bukti di sekitaran lokasi kejadian, khususnya rekaman CCTV dari lokasi sekitar. Mereka juga mewawancarai saksi yang melihat kejadian tersebut. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, yaitu seorang pria bernama Ekalak. Mereka pun langsung mengeluarkan surat penangkapan dan melakukan pencarian besar-besaran terhadap Ekalak. Mereka melacak kemana arah Ekalak pergi setelah melakukan aksi pengeksekusian itu. Selain itu, polisi juga mengidentifikasi seorang warga Kamboja yang diduga terlibat dalam komplotan penembak tersebut, yang bernama Pit Kim Srin. Dari rekaman CCTV yang ditemukan polisi, Kim Srin terlihat mengikuti Kimya sejak dia berada dalam bus sampai kepada dia telah berada di kediamannya.
Tetapi sayangnya polisi saat itu kalah cepat. Pada tengah malam di hari yang sama, Ekalak dan Kim Srim sudah meninggalkan Thailand dan masuk ke negara Kamboja. Meski kedua tersangka sudah meninggalkan negara Thailand, polisi Thailand tidak menyerah. Mereka meminta bantuan kepada polisi Kamboja untuk segera menangkap kedua pelaku. Beruntungnya, pada tanggal 8 Januari tahun 2025, polisi Kamboja berhasil menangkap Ekalak. Ekalak ditangkap oleh pihak kepolisian Kamboja dengan tuduhan masuk ke negara Kamboja secara ilegal. Polisi Kamboja berjanji untuk mengirim Ekalak kembali ke negara Thailand setelah dia selesai memeriksa Ekalak. Lalu, pada tanggal 11 Januari tahun 2025, Ekalak dikembalikan ke negara Thailand. Polisi Thailand mengamankan Ekalak dengan ketat dan langsung membawanya untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, Ekalak mengaku kalau dia hanya diminta oleh seseorang untuk mengeksekusi Kim Ya karena seseorang tersebut memiliki dendam dengan Kim Ya. Dia juga beralasan dia mau melakukan hal itu karena dia memiliki hutang budi kepada orang tersebut. Namun, Ekalak tidak berani menyebutkan nama penyuruhnya tersebut. Tak bisa hanya mengandalkan pengakuan Ekalak, polisi mencoba menginvestigasi lebih lanjut dengan cara lain. Mereka menganalisis handphone Ekalak dan dari situlah mereka menemukan nama dalang utama di balik kasus ini. Dari hasil analisis handphone Ekalak, polisi menemukan bahwa Ekalak mendapatkan kiriman uang di hari penembakan terjadi. Di siang hari sebelum penembakan, dia mendapatkan kiriman sebesar 30.000 baht atau sekitar 15 juta rupiah. Uang itu kemudian ditarik oleh Ekalak sebanyak 22.000 baht atau sekitar 11 juta rupiah. Dia menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan senjata api. Kemudian 5 menit setelah melakukan penembakannya, Ekalak kembali mendapatkan kiriman uang sebesar 30.000 baht atau sekitar 15 juta rupiah. Polisi pun kembali menginterogasi Ekalak dan mendesak Ekalak untuk mengatakan siapa yang mengirimkan uang tersebut. Ekalak yang tak kuat dengan tekanan dari pihak kepolisian pun memberikan sebuah nama. Dia mengatakan orang itu adalah Lee atau Somwang. Namun Ekalak tidak menjelaskan lebih lanjut siapa orang tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa pria itu menyuruh dirinya mengeksekusi Kim Ya karena dia memiliki dendam pribadi terhadap Kim Ya. Berkat pengakuan itu, polisi berhasil mengidentifikasi orang ini sebagai Lee Ratana Krapsmay atau Somwang Bamrungkit, seorang warga negara Kamboja yang juga merupakan seorang politisi. Polisi juga menemukan catatan bahwa Lee berada di Thailand pada tanggal penembakan itu, dan dia meninggalkan Thailand sehari setelahnya untuk kembali ke negara Kamboja. Meskipun Kim Ya dan Lee sama-sama memiliki latar belakang sebagai seorang politisi, polisi Thailand mengatakan bahwa motif dari kejadian ini tidaklah berhubungan dengan politik. Polisi Thailand mengungkapkan bahwa menurut pengakuan Ekalak, Lee memiliki dendam pribadi terhadap Kim Ya. Namun mereka tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait apa maksud dari dendam tersebut. Kasus ini menyebar dengan cepat. Para kolega Kim Ya yang masih menjadi buronan politik pemerintah Kamboja dan tersebar di berbagai negara mengecam hal ini dan menuntut pihak kepolisian Thailand untuk mengusut tuntas kasus ini. Mereka berharap kepolisian Thailand akan bersikap adil dan mengungkapkan motif sejati dari kasus ini. Lalu sementara itu, pemerintah Kamboja menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dengan kasus ini. Pemerintah Kamboja juga mengatakan kalau mereka tidak ikut campur dan membiarkan pihak kepolisian Thailand menyelesaikan kasus ini supaya investigasi bisa berjalan dengan adil. Namun mereka menegaskan bahwa mereka siap bekerja sama dengan kepolisian Thailand. Meski begitu, pemerintah Kamboja juga belum melakukan penangkapan terhadap Lee dan juga Kim Srin. Mereka beralasan kalau kepolisian Thailand belum mengirimkan surat perintah resmi untuk mengirimkan kedua pelaku ke negara Thailand. Sampai saat ini Ekalak masih menjalani proses peradilan, sedangkan Lee dan Kim Srin masih menjadi buronan kepolisian Thailand. Nantinya jika Ekalak dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana, maka dirinya bisa terancam mendapatkan hukuman penjara minimal 15 tahun sampai seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Sedangkan Lee dan Kim Srin, jika nantinya mereka tertangkap dan dinyatakan bersalah atas kasus ini, mereka terancam dikenai dakwaan pengeksekusian berencana melalui pihak ketiga yang dalam hukum Thailand memiliki bobot hukuman yang sama beratnya seperti pelaku langsung. Maka kemungkinan mereka akan menerima hukuman yang sama dengan Ekalak.
Terlepas dari persoalan politik yang menyelimuti kasus ini, kepergian Kimya merupakan pukulan besar bagi keluarganya. Istri Kimya dan putranya harus menanggung luka yang sangat dalam karena kehilangan sosok ayah sekaligus suami dalam keluarga mereka. Perasaan sedih ini masih harus diliputi dengan kemarahan karena orang-orang yang terlibat dalam pengeksekusian Kimya masih berkeliaran bebas di luar sana. Rasa frustasi ini diungkapkan putra Kimya yaitu Thomas di dalam sebuah postingan Facebook. Dalam postingan itu, Thomas mengatakan sesuatu yang kurang lebih seperti ini. Ada yang tidak saya mengerti. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak disukai pemerintah, maka orang tersebut dipenjara dan harus membayar denda yang sangat besar. Polisi sangat cepat dalam menangani kasus seperti itu. Namun, ketika seseorang mengeksekusi anggota parlemen oposisi, maka para pelakunya dapat berkeliaran bebas di jalanan Kamboja. Hal itu dapat disebut standar ganda. Bagaimana Anda dapat menjelaskan kalau Lee Ratanakrasme dan Pete Kimsrin masih ada di luar sana? Apakah mengakhiri hidup anggota parlemen adalah kejahatan yang lebih kecil daripada mengkritik pemerintah? Kurang lebih seperti itulah postingan dari Thomas. Postingan itu memperlihatkan betapa besarnya kemarahan dan kesedihan Thomas. Ayahnya telah pergi dari dunia ini untuk selama-lamanya. Ibunya kehilangan seorang pria yang sangat dia cintai. Dan dia tak bisa lagi mendengar suara tawa dari ayahnya. Tak akan ada lagi sosok yang bisa dimintai bantuan ketika dia merasa kesulitan. Tak akan ada lagi nasihat-nasihat bijak dari sang ayah. Serta tak akan ada sosok pemimpin yang bisa dijadikan seorang panutan. Luka dan kesedihan yang didapatkan Thomas dan ibunya harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Mereka masih harus melanjutkan hidup dan berjuang menuntut keadilan untuk orang tercinta mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa melewati tragedi ini dan melanjutkan hidup mereka dengan baik. Serta semoga Kimya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.